Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Halo, selamat malam pemirsa. Baru-baru ini PDI Perjuangan lewat sang sekjen Hasto Kristianto justru mengkritik salah satu program strategis nasional, yaitu Food Estate. Padahal program ini, Food Estate, sendiri digagas langsung oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2020 demi ketahanan pangan negeri ini. Yang lebih anehnya lagi, sangat jarang terjadi proyek pemerintah dikritik oleh PDIP yang notabene adalah partai dari Presiden Joko Widodo. Banyak yang menilai ini adalah bentuk keresahan PDIP jelang pemilu 2024 mendatang. PDIP dinilai resah karena Presiden Joko Widodo yang justru lebih sering mengendorse Prabowo Subianto sebagai baca pres dibandingkan Ganjar Pranowo yang tidak lain adalah baca pres dari PDIP. Dan itulah yang akan kami bahas dalam editorial pada malam hari ini. PDIP mulai berwajah oposisi. Bersama saya Afiani Malik. PDIP mulai berwajah oposisi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bisa dibilang merupakan partai pemerintah saat ini. Ini karena Presiden Joko Widodo selaku pemimpin pemerintahan merupakan kader partai berlambang kepala banteng itu. Bahkan Joko Widodo disebut petugas partai. Seiring makin dekatnya pemilihan umum 2024, PDIP dengan kadernya itu seperti menunjukkan riak-riak ketidakharmonisan. PDIP bersikap tidak selazimnya partai pemerintah yang semestinya mendukung kadernya, namun lebih menyerupai partai oposisi. Misalnya, kritikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto terhadap proyek Food Estate atau lumbung pangan yang disebutnya sebagai bagian dari kejahatan lingkungan. Hasto menyebut praktek Food Estate telah disalahgunakan karena hutan-hutan dibabat habis, sementara Food Estate itu sendiri tak terbangun dengan baik. Anggaran triliunan pun lenyap, sehingga menurut Hasto hal itu jadi bagian dari kejahatan terhadap lingkungan. Padahal Food Estate merupakan program Presiden Joko Widodo. Proyek ini sendiri sudah dilontarkan Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR tahun 2020 lalu. Food Estate merupakan sebuah daerah yang ditetapkan sebagai lumbung pangan baru di Indonesia. Lumbung pangan baru tersebut juga bagian dari Program Strategis Nasional atau PSN tahun 2020-2024. Riak keretakan PDIP dengan Presiden Joko Widodo juga merembet ke daerah saat konsolidasi kepala daerah se-Jawa Tengah asal Partai Banteng itu di Semarang pada Selasa 15 Agustus, PDIP tidak mengundang putra Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang juga wali kota Solo. Tentunya ini banyak mengundang perhatian publik karena Gibran banyak digadang sebagai pemimpin masa mendatang. Gibran pun menyindir tidak diundangnya dirinya ke pertemuan konsolidasi itu karena dirinya masih ingusan. Dan yang diundang hanya para kepala daerah senior. Bisa jadi kritikan PDIP terhadap program Food Estate dan tidak diundangnya Gibran dalam konsolidasi kepala daerah merupakan bentuk keresahan partai tersebut. Sebab PDIP mulai ditinggal anggota-anggota koalisinya dalam memuluskan langkah jagoannya Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui, dua anggota Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB, yakni Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional, telah tegas menyatakan merapat ke kubu bakal calon Presiden Prabowo Subianto. Prabowo sendiri saat ini merupakan Menteri Pertahanan yang ditunjuk Presiden Joko Widodo memimpin proyek Food Estate. Presiden Joko Widodo ditengarai memiliki pengaruh dalam perpindahan dukungan kedua partai anggota kabinetnya itu ke kubu Prabowo. Setali tiga uang dengan Gibran,
putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga disebut-sebut sebagai calon kuat bacawa pres bagi Prabowo. Hal ini dipicu pertemuan keduanya pada Mei lalu di Solo. Meski setelah itu Gibran menegaskan tetap tegak lurus dengan partai setelah diberi wejangan oleh seniornya di markas Partai Banteng di Jakarta. Keresahan PDIP dengan kondisi yang berkembang adalah hal wajar. Namun semestinya keresahan disampaikan bisa melalui mekanisme partai, bukan diumbar ke publik sehingga dapat memicu pandangan adanya riak-riak ketidakharmonisan. Keresahan PDIP juga tidak semestinya dilontarkan melalui kritik yang menegasikan kinerja kadernya. PDIP semestinya memberi solusi jika melihat adanya masalah program kerja pemerintah. Kritik terbuka menjadi kontraproduktif jika justru datang dari elemen yang masih satu badan dengan pemerintah sendiri. Ibaratnya, PDIP seperti menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Keresahan partai yang dibidani Megawati Soekarno Putri ini boleh jadi bisa memuncak karena kedekatan Joko Widodo dengan Prabowo belakangan ini, sehingga mengesankan mantan wali kota Solo itu melakukan politik dua kaki pada pemilu 2024. Belum lagi sejumlah relawan pro Joko Widodo atau Projo sudah menggadang-gadang Prabowo sebagai baca pres. Kedekatan Jokowi dan Prabowo berbuah manis karena mantan Danjen Kopassus itu mendapat insentif elektoral sehingga namanya meroket dalam survei elektabilitas sejumlah lembaga. Alhasil, baca pres PDIP Ganjar Pranowo tertinggal dalam survei elektabilitas. Dan bersama itulah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. PDIP mulai berwajah oposisi. Sudah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Bang Saur Huta Barat. Bang Saur, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Bang Saur, ini masa sih baru sekali nyinggung soal food estate bagian dari kejahatan lingkungan, kita udah bilang PDIP wajah oposisi sih. Kenapa? Karena sebelum ini kan Hasto juga bicara tentang kekuasaan yang sepertinya mempengaruhi, membawa ke MK tentang usia. Jadi sebenarnya bukan satu kali ya? Ya. Udah beberapa kali. Ya, dan yang ini diksi yang dipakai sangat keras. Kejahatan lingkungan. Ya, jadi bukan kerusakan lingkungan, tapi kejahatan lingkungan. Jadi ini kan suara yang melampaui sebagai saudara sekoalisi, jauh melewati batas-batas sebagai bahkan bukan saudara sekoalisi, bahkan saudara kandung satu partai. Saudara kandung, ya. Jadi makanya layak mulai dinilai berwajah oposisi. Dan saya pikir di satu pihak Presiden Jokowi berhasil sudah keluar dari superioritas Ibu Megawati. Ya. Dia berhasil keluar. Karena mengukur dari keresahan yang terjadi dan kemudian statement-statement dari PDIP yang mulai menyinggung riak-riak itu secara internal itu, Bang. Ya benar. Bahkan kemarin mudah-mudahan saya salah baca. Ketika Presiden berpidato dan menyapa Presiden kelima Ibu Megawati, wajah Ibu itu tidak wajah yang bahagia. Tidak sumringah. Tidak sumringah, bahkan tidak mengarahkan wajahnya kepada presiden yang pidato. Dia malah bergerak ke kanan. Ya, avoiding. Iya, jadi di satu pihak Ibu Mega itu sepertinya mulai menyadari bahwa yang namanya Presiden Jokowi berubah. Sehingga PDIP pun mungkin mulai berubah juga. Ya, dan saya kira ini akan terjadi soal-soal yang berpikir ulang ya. Kalau saja tren menurunnya elektabilitas Ganjar sementara Prabowo naik, tidakkah PDIP akan berpikir ulang? Akan teruskah dia membawa Ganjar? Oh, Loh, itu adalah hal-hal yang bisa saja terbuka. Sebab kalau dia tidak mencapai angka 40% dan itu diyakini kalau tidak sampai 40%,
Jangan-jangan bukan dia yang presiden. Jadi dinamika yang terjadi ini, Ya. bahkan saya kira pengamat yang paling metodis pun mungkin tidak pernah memperkirakan hal ini terjadi. Yang paling metodis sekalipun. Bahwa Prabowo sekarang melampaui Ganjar yang dulu jauh mengungguli Prabowo. Karena itu Ganjar kalau dipertimbangkan ulang oleh PDIP itu adalah juga pikiran yang terbuka. Jadi mesin politik itu kan tidak dirancang untuk mampu menjawab, memperkirakan apa yang peristiwa yang terjadi di masa depan. Mesin politik itu tidak dirancang untuk Dan itu. memang sangat susah untuk ditebak secara 100% akan terjadi gitu kan, Bang Iya, Saur? kalau mesin mobil kita mau mundur dia sudah kasih alarm bahwa ada dinding di belakang. Tapi mesin politik itu tidak dirancang untuk bisa mengantisipasi peristiwa di masa depan. Nah, itu yang sekarang sedang terjadi. Siapa yang bisa ramalkan ini semua? Bang Saur, kita harus jeda. Nanti kita akan bahas lebih jauh soal PDIP mulai berwajah oposisi ketika urusannya dengan presiden. Jangan sampai, loh ini kok anaknya juga kena. Gibran yang jadi wali kota Solo yang ternyata juga tidak diundang dalam acara konsolidasi kepala daerah PDIP Jawa Tengah. Apa ini ada kaitannya juga dengan wajah PDIP yang mulai berubah menjadi oposisi? Kita lanjutkan pembahasan ini sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Malah orang ngerti ono konsolidasi. Diundang berarti Mas, tidak diundang Tidak ada undangan masuk. dari Pak Bambang Pacul. Beliau belum menghubungi saya. Saya malah nggak tahu ada konsolidasi. Tadi sempat ke Pak Rudi ada komunikasi. Ya itu kan konsolidasi lokal. Kalau yang Pak Paco saya nggak tahu. Aku arahan aja. Berarti memang dari pagi tidak ada undangan masuk, tidak ada. Belum. Nggak tahu saya malah ya. Ini kan kepala daerah pada datang semua Mas. Oh ya wes. Ini gimana Nggak Mas tahu saya. dengan tidak diundang sendiri? Tidak diundang mungkin sendiri Ya tidak. nggak apa-apa. Mungkin yang diundang yang senior-senior. Yang ingusan nggak diundang. Diundang. Cuman aku nggak tahu nih, tak cek ke sekretariat. Ya. Pak, berarti ini semuanya datang semua ya Pak, kecuali Mas Gibran ya Pak? Ada tadi Mas Gibran nggak ada, kemudian Pak Wakil ada, kemudian ada yang nggak hadir wali kota Pekalongan. Baik, kita lanjutkan. Pemirsa, Bang Saur bagaimana coba menarik dua kejadian ini, ya kan, yang terjadi dengan Presiden Jokowi, lalu kemudian yang terjadi dengan Gibran baru-baru saja tidak diundang dalam acara konsolidasi kepala daerah PDIP se-Jawa Tengah. Ini ada benang merahnya nggak? Ada, jelas ada. Karena yang namanya Gibran ini ya memang sudah menjadi dinamika baru bahwa dia mungkin menjadi cawapres. Pada mulanya mungkin bukan idenya Pak Jokowi, tapi idenya Prabowo. Tetapi dia mulai mencek ombak kan. Dan yang namanya Gibran ini kalau dia tidak diundang padahal dia adalah kepala daerah PDIP, itu adalah tanda yang memperkuat makin retaknya hubungan Pak Jokowi, Gibran dengan PDIP. Itu makin memperkuat. Jadi kalau dia berwajah oposisi itu juga ditunjukkan, gua nggak undang lagi lu loh. Lu nggak seperti dia, bukan bagian dari gua. Padahal itu kan bagian dari diri dia. Jadi perpisahan ini sepertinya tidak terhindarkan lagi. Atau tidak lama lagi akan terjadi? Menurut saya sih memang akan ke sana. Jadi PDIP itu sudah mulai dengan tegas membaca perpisahan ini. Dan Pak Jokowi berhasil keluar dari superioritas Ibu Mega, superioritas PDIP, dia berhasil keluar. Jadi sekalipun di pidato kenegaraan dia membantah, saya bukan ketua umum partai, saya bukan ketua koalisi. Tetapi itu kan verbalisme. Boleh percaya, boleh tidak. Tapi dinamika politik menunjukkan bahwa, dan dia pernah mengakui bahwa dia cawe-cawe. Dan hasilnya cawe-cawe adalah jangan-jangan termasuk koalisi yang ada saat ini di kubu Prabowo. Betul, itu adalah kesimpulan yang sangat logis. Dan saya kira yang menyesal sekarang P3. Kenapa dia terburu-buru
bergeser dukungan ke PDIP. Ke Jokowi. Harusnya ini paketan KIB lengkap 3 partai gitu ya. Dia kira sudah pasti yang namanya Pak Jokowi akan ke Ganjar. Sekarang tidak seperti itu bacaannya. Bagaimana kalau misalnya bacaan lainnya, statement dari Mas Hasto yang mengatakan food estate adalah kejahatan lingkungan, sebenarnya juga ditujukan untuk Prabowo Subianto, karena food estate ini juga ada dipimpin oleh Menhan yang juga jadi baca pres oleh partai besar koalisi pemerintah yang juga ada saingan dari Ganjar Pranowo. Betul, ini yang disasar 2. Yang satu tentu adalah komandan real estate ini, food estate ini yang bernama Prabowo dan presiden yang memiliki ide tentang gagasan ini. Dan dia kan melakukan pembelaan presiden, kenapa Menteri Pertahanan lalu dihubungkan dengan ketahanan pangan. Yaitu argumentasi yang dibuat-buat ya toh, untuk orang bisa menerima bahwa Prabowo yang pimpin ini yang namanya food estate. Dan sekarang itu yang dikritik. Jadi yang ditembak oleh Hasto itu 2 ya toh. Satu presidennya yang punya kebijakan, kedua komandan dari food estate ini yang bernama Prabowo yang sekarang dicapreskan. Jadi terlalu banyak tanda-tanda, makin ke sini makin kuat. Makin ke sana, makin ke sini makin ke sana gitu ya. Oke, baik. Bang Saur, kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan diskusi ini, termasuk juga akan kami tampilkan hasil polling yang kami lakukan di media sosial. Tetaplah bersama kami. Baik Bang Saur dan juga pemirsa, kita tampilkan ini polling yang kami lakukan di Twitter @Metro TV. Pertanyaan adalah PDIP mulai berwajah oposisi. Apakah benar ada keretakan dengan pemerintah, antar PDIP dengan pemerintah? Ya, jawabannya 71% mengatakan ya ada keretakan dan 29% mengatakan tidak. Bang, ini situasi retak-retak ini bisa jadi makin besar gitu. Apa kira-kira mungkin nggak ya ketika kemudian Presiden Jokowi akan duduk dengan Bu Mega, karena ini urusannya adalah PDIP dan pertaruhan di 2024, atau mungkin manuver lain Bu Mega akan duduk dengan Pak Prabowo? Saya kira belum waktunya untuk melihat sebuah kepastian ya. Jadi akan dibiarkan situasi seperti ini? Saya kira saling menunjukkan keretakan ini? Bukan menunjukkan keretakan, tapi memang perpisahan. Bahwa Pak Jokowi sudah memiliki skemanya sendiri. Dan Ibu Mega apa boleh buat kan? Dia bisa sendiri kan. Bahkan ada suara dari PDIP kan, kalau P3 memaksakan. Sandi? Udah silakan. Cabut dukungan? Ya silakan pergi aja. Ya. Jadi ini semua menunjukkan bahwa memang ada dinamika yang masih terus bergerak. Dan hari ini kita belum dapat menjawab sebuah kepastian. Dan nampaknya tidak buru-buru ini terjawab. Jadi dalil yang sedang berlaku itu lebih lambat lebih baik. Lebih lambat lebih baik. Berbeda malah ya. Iya. Meskipun dalam hitungan sekitar 3 bulan lagi sudah masuk tahapan yang sangat penting dalam kampanye, sepertinya mereka akan mencoba memanfaatkan waktu selambat mungkin. Betul sekali. Baik, terima kasih pemirsa atas atensi Anda. Saya Evelyn Malik undur diri. Kita jumpa di lain kesempatan, dan juga Bang Saur terima kasih banyak atas diskusi kita pada malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.